adalah sistem informasi plan. Juga nanti adalah sistem otomasi secara umum. Ya, ada juga nanti kita belajar sedikit tentang pengenalan machine learning atau pembelajaran mesin. Ya, jadi untuk sistem informasi plan, kita akan belajar OPC, juga integrasinya dengan software-software lain. Dan ini juga sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian yang menggunakan OPC pada skripsinya tahun kemarin. Itu Mas Fani dan Mas Iqmal itu menggunakan OPC untuk mengintegrasikan PLC dengan software lain. Kalau Fani kemarin mengintegrasikan PLC dengan MATLAB, sementara Mas Iqmal kemarin mengintegrasikan PLC dengan HMI Wonderware atau Human Machine Interface, atau ya interface antara manusia dengan mesin. Dan itu salah satunya bisa dilakukan menggunakan OPC yang merupakan kependekan dari Object Linked Embedded for Process Control. Ya, dan sebenarnya pentingnya OPC adalah bisa jadi kita membutuhkan software lain yang mau kita integrasikan dengan hardware, di mana software itu sudah user friendly atau bisa jadi lebih mudah untuk dikonfigurasi. Contohnya ya kemarin Mas Fani itu kan dia menggunakan fuzzy logic pada MATLAB untuk diintegrasikan pada PLC. Kenapa itu mempermudah? Karena membuat program fuzzy di PLC itu panjang. Ya, bikin program fuzzy di PLC itu panjang. Tahun kemarin juga Mas Iza itu saya sengaja suruh dia bikinnya langsung di PLC. Jadi memang ada perbedaan ketika program fuzzy-nya itu ditulis di PLC dalam bentuk ladder ataupun dibuat dalam bentuk MATLAB. Kalau dibuat dalam bentuk MATLAB itu mudah sekali. Dalam praktikum kemarin itu juga menggunakan Simulink juga kelihatan kan mudahnya seperti apa. Kita tidak terlalu membutuhkan kemampuan coding. Ya. Kita tinggal ya cari-cari gambar yang paling pas, kasarnya seperti itu. Lalu ya kita tinggal mengaplikasikan jenis fuzzy yang mau kita pakai, berapa outputnya, rule-nya seperti apa, bahkan programnya ya kita tinggal ketik-ketik sendiri saja di Simulink. Sebenarnya kalau pakai LabVIEW juga sama ya. Jadi program fuzzy untuk Simulink itu konfigurasi di Simulink-nya mirip dengan yang di LabVIEW, cuma memang kalau di LabVIEW kita membutuhkan interface ke PWM dan juga dari hardware-nya ke sistem yang mau dikendalikan. Itu membutuhkan driver khusus. Tetapi konfigurasi programnya sama. Sementara kalau misalkan program fuzzy di PLC itu ya bisa dibilang panjang dan ya butuh kemampuan coding yang cukup baik ya, karena semua bagiannya fazifikasi row, defazifikasinya itu pakai program ladder. Sementara kalau mikro, ya kita mau mengaplikasikan kendali fuzzy di mikro itu sebenarnya susah juga karena bahasa di mikro kan bahasa C minimal ya. Tapi enaknya adalah program fuzzy untuk mikro itu sudah tersebar bebas luas di internet. Jadi sebenarnya yang saya harapkan adalah Anda semua itu ikut aktif di forum-forum ya, forum-forum terkait pemrograman. Anda bisa belajar dan bertanya di situ. Dan di situ juga biasanya sudah banyak source program yang dibagikan kepada semua orang. Bahkan juga tutorial di YouTube-nya juga sudah banyak ya. Jadi zaman sekarang cara kita belajar itu ada banyak sekali media-media yang digunakan untuk belajar. Itu ada beraneka ragam, bisa pakai video di YouTube, bisa pakai blog, bisa pakai petunjuk biasa, atau bertanya di forum minta kodenya, itu juga ya tergantung apakah orang lain mau memberikan dengan cuma-cuma atau tidak. Tapi intinya adalah ada begitu banyak cara untuk memperoleh program. Ya.
Nah, tapi ketika kita mau melakukan pengontrolan yang sifatnya sedikit advance, misalkan ya model predictive control, itu kalau dibuat dalam bahasa C atau bahasa yang lain, misalkan mau menggunakan mikro, itu akan sangat panjang sekali. Model reference juga kalau misalkan mau diaplikasikan dalam mikro juga akan menyulitkan karena programnya itu akan sangat panjang. Demikian juga dengan bentuk-bentuk pengendalian lain, ya, yang sifatnya advance. Kalau PID sama fuzzy itu masih konvensional, masih mudah, jadi programnya nggak begitu susah. Kalaupun agak sedikit susah, banyak kok yang share di internet atau di forum atau di tutorial di YouTube. Tapi kalau udah advance itu biasanya jarang yang share karena yang buat juga jarang. Dan kalau udah capek-capek buat, kayaknya agak males untuk nge-share. Nah, caranya adalah agar kita bisa melakukan pengendalian dengan itu semua, dengan sistem yang advance tadi, dengan pengendali yang advance tadi, itu menggunakan software, contohnya MATLAB Simulink. Karena di MATLAB Simulink itu bentuk-bentuk pengendali yang canggih-canggih tadi, yang advance tadi, itu sudah dalam bentuk blok. Yang kita tinggal pakai. Model predictive control-nya juga sudah ada dalam bentuk blok yang kita tinggal pakai. Jadi sama seperti kita buat fuzzy, kita nggak usah susah-susah membuat list codingnya, ya kita tinggal pakai bloknya saja. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara menghubungkan atau mengintegrasikan Simulink MATLAB tadi dengan perangkat keras yang akan digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan plan. Karena apa? Karena secara natural atau secara uh, prinsip, Simulink itu tidak dikreasikan atau tidak dibuat untuk mengendalikan hardware di luar. Ya, jadi MATLAB itu naturally kenapa saya bilang naturally, karena mungkin kedepannya dia mau juga berinteraksi dengan hardware luar, tapi secara dasarnya dia tidak digunakan untuk terkoneksi dengan perangkat keras di luar. Jadi memang lebih berfungsi untuk memproses sistem yang kita sudah inputkan di PC, misalkan pengolahan citra atau atau pengolahan sinyal. Ya. Itu kita tinggal memasukkan citra yang kita dapatkan atau sinyal yang kita peroleh ke laptop, lalu nanti MATLAB akan mengoperasikan berdasarkan input citra tadi atau sinyal tadi. Tetapi kalau misalkan MATLAB itu mau berkomunikasi dengan misalkan sensor dari luar, ya secara natural fungsinya nggak untuk itu. Tapi kedepannya bisa jadi MATLAB akan semakin mudah untuk terkoneksi dengan dunia luar. Ya karena apa? Karena ya memang kebutuhannya seperti itu. Ya. Sama seperti IoT, MATLAB sekarang sudah bisa terintegrasi dengan sistem IoT, ya, sistem cloud. Misalkan menggunakan ThingSpeak. Ya, jadi ada ThingSpeak yang langsung terkoneksi dengan MATLAB. Jadi apa yang ada di MATLAB itu bisa langsung diakses menggunakan internet dari dari perangkat di luar situ. Jadi ThingSpeak sama MATLAB itu udah bisa terkoneksi. Cuma ya masalahnya bagaimana cara mengkoneksikan MATLAB dengan perangkat keras di luar. Karena sebagai mahasiswa jurusan elektro, biasanya yang diintegrasikan adalah sensor dan aktuator yang terhubung dengan sebuah sistem. Kalau misalkan ke mikro atau ke PLC, mikronya bisa diprogram, lalu kita gunakan driver atau interface dengan perangkat luar, sehingga hasil program tadi bisa diaplikasikan ke sistem yang mau dikendalikan atau dimonitoring. Tapi kalau MATLAB enggak. Nah, salah satu caranya agar bisa mengintegrasikan MATLAB dengan perangkat keras adalah menggunakan OPC tadi. Ya. Oke, jadi kita balik lagi ya ke informasi plan. Ya. Jadi ini sistem informasi plan. Jadi kita bisa lihat bahwa secara umum informasi plan itu terdiri atas input data proses,
yang bisa apa namanya, yang bisa interchangeable, artinya dia bisa dapat data atau mengirimkan data. Lalu ada control system performance yang juga bisa mendapatkan data atau mengirimkan data. Lalu output of information product yang bisa mendapatkan data atau mengirimkan data, serta storage of data resources yang berfungsi untuk menyimpan data. Dan semuanya itu dilakukan pemrosesan untuk data. Ya, zaman sekarang yang namanya data itu adalah sangat sangat mahal, sangat penting karena ada begitu banyak yang bisa kita peroleh saat kita memperoleh banyak data yang benar. Dan kemampuan untuk mengolah data itu akan menjadi kemampuan yang sangat penting dan sangat berguna apabila Anda nanti lulus dari elektro. Dari sini ya, walaupun kadang-kadang kadang-kadang kita bertanya apakah masih inline dengan kompetensi atau kemampuan dari elektro. Jadi semuanya masih inline. Segala sesuatu yang berhubungan dengan data itu sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga kemampuan memproses data itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Dan kalau misalkan mau dicari linearitasnya, yang namanya kemampuan mengolah data, ya itu juga berhubungan dengan kompetensi teknik elektro ya. Karena Anda biasanya juga dapat data. Dari mana? Dari sensor-sensor. Lalu bagaimana cara menginterpretasikan data dari sensor, yaitu adalah menggunakan kemampuan Anda dalam mengolah data. Nah, sehingga kemampuan mengolah data itu sangat penting ya, walaupun bisa jadi masih menggunakan software yang sangat sederhana, misalkan Excel dan lain-lain. Tetapi jangan salah, walaupun Anda menggunakan Excel, kemampuan pakai Excel itu bisa jadi sangat penting ketika Anda terjun di dunia kerja nanti. Oke, nah jadi kita bisa lihat ini kembali ke bagian data. Jadi dari gambar ini bisa dilihat bahwa data dari plan itu harus bisa jadi pengetahuan dan bisa jadi informasi yang bermanfaat. Contohnya adalah terkait dengan kinerja atau performance system, informasi produk, ya, lalu bagaimana cara kita memanage penyimpanan datanya untuk menjadi sumber keputusan manajemen dalam pengolahan perusahaan. Ya, jadi semua ini makin terintegrasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang namanya pabrik itu butuh data. Ya, dan kalau misalkan Anda bekerja di industri manufaktur, begitu banyak sensor yang digunakan itu akan mengirimkan data. Tetapi data itu kalau tidak kita proses itu tidak bisa menjadi informasi. Jadi kita butuh data yang diproses untuk menghasilkan informasi, dan informasi ini akan digunakan untuk menganalisis performansi dari pabrik. Misalkan Anda kerja di pabrik. Sehingga dari situ akan keluar cost-nya berapa atau harganya berapa, kira-kira apakah butuh produksi yang lebih besar atau ternyata butuh produksi yang lebih kecil, dan lain-lain. Jadi misalkan Anda bekerja di pabrik coklat, ya, Anda bisa jadi kerja di pabrik coklat, jangan salah, karena untuk industri pengolahan bahan baku kakao menjadi coklat itu butuh banyak sensor dan itu butuh kemampuan teknik elektro juga ya. Jadi jangan batasi di PLN atau di perusahaan lain, walaupun tentu saja PLN adalah perusahaan bagus. Anda bisa kerja di pabrik coklat, pabrik permen, atau pabrik makanan jadi. Ya. Nah, semua pabrik itu butuh sensor dan setiap sensor itu akan dikirimkan ke plan, ke sistem informasi plan, dan data dari sensor itu akan digunakan untuk informasi sebagai cara manajemen untuk mengambil keputusan. Keputusannya bisa jadi terkait isu strategis, misalkan, ternyata untuk memproduksi coklat rasa strawberry, coklat rasa apa, itu ternyata biayanya, cost-nya sangat besar, dan permintaannya kecil dan lain-lain, sehingga tidak terlalu menguntungkan kalau terus diproduksi. Ternyata yang menguntungkan adalah coklat rasa apa. Itu bisa dibuat berdasarkan input dari sensornya. Karena bisa jadi untuk mengolah bahan baku dari rasa ini membutuhkan plan yang harganya mahal,
dan itu kurang kurang memberikan profit yang baik. Jadi itu ya, Anda sebagai kalau misalkan Anda lulus sebagai sarjana teknik elektro, ya kemampuan mengolah data, menginterpretasikan data itu penting ya. Itu bisa dilatih biasanya sih dari praktikum atau juga nanti saat skripsi. Ya kalau skripsinya banyak mainin data nggak masalah. Jadi nanti kalau isinya tabel semua dalam data itu malah bagus ya. Oke, jadi kita akan lihat di sini ya manfaat dari adanya information plan. Itu kita bisa bisa jadi dasar kita untuk melakukan improvement atau perbaikan terus-menerus. Ya. Jadi di dalam sistem ini juga ada feedback. Feedback itu kan membandingkan apa yang kita inginkan dengan apa yang terukur. Jadi kalau misalkan karena semuanya ujung-ujungnya uang ya, yang namanya Anda kerja di pabrik itu pasti tujuannya adalah menghasilkan profit sebesar-besarnya. Jadi nanti konfigurasi dari plan itu akan didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan profit yang sebesar-besarnya atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan untuk bisa melakukan itu semua, itu tentu saja harus dilakukan pengukuran atau improvement terus-menerus. Dan salah satu pengukurannya ya pakai sensor tadi. Sensor ini untuk mendeteksi apakah alatnya gampang rusak atau enggak. Jadi memang banyak sekali aplikasi sensor yang dijadikan sarana untuk mengambil keputusan. Lalu adanya plan information ini itu juga digunakan untuk rapid problem identification solution. Ya, jadi kalau misalkan ada masalah, itu dengan data yang semakin banyak, solusinya akan juga semakin bukan mudah ya, solusinya juga akan semakin banyak kemungkinannya dan kita bisa mengaplikasikan solusi-solusi itu untuk mencari solusi mana yang paling tepat. Lalu manfaat lainnya adalah faster startup and shutdown, ya karena proses shutdown dan startup itu butuh energi. Ya, kalau misalkan startup sama shutdown-nya itu butuh energi banyak, itu kalau makin lama itu makin boros ya. Karena apa? Pada saat startup atau shutdown itu tidak ada produksi yang dihasilkan. Sehingga dengan adanya plan information ini kita bisa membuat biar startup-nya atau shutdown-nya itu makin cepat. Lalu ada quality statistic ya. Jadi sensor itu juga bisa digunakan untuk mengukur kualitas dari produk yang dihasilkan. Jadi bukan hanya sekadar mengukur kuantitas atau komposisi dari produk, tetapi kualitas. Kalau Anda misalkan, ya sekali lagi saya ngambil contoh makanan, Anda mau mendeteksi apakah produk makanan yang dihasilkan itu bagus atau enggak, ya Anda bisa merasakannya, makan sendiri. Ya, misalkan Anda bikin produknya adalah cupcake atau kue, ya, pakai macam-macam bahan, Anda bisa membuat tes sensor atau sensor pengecap. Jadi nanti ada quality assurance, setiap berapa produk sekali itu kita aplikasikan sensor pengecap pada kue tersebut, sehingga kualitas dari kuenya itu masih bisa dijamin ya, mutunya ya. Oke. Lalu jadi itu terkait dengan statistik secara kualitas. Kenapa dibilang quality statistik? Karena tentu saja yang namanya proses monitoring kualitas itu nggak bisa dilakukan terhadap semua produk. Nggak bisa ketika Anda bikin coklat, ya produknya coklat, lalu Anda rasakan satu-satu. Ya akhirnya coklatnya nggak diproduksi karena dimakan sendiri. Ya jadi itu butuh sampling. Nah, bagaimana samplingnya? Yaitu terkait dengan kemampuan kita mengolah data tadi. Lalu ada online condition monitoring. Ya, tentu saja kita ingin mengetahui bagaimana kondisi dari sistemnya secara online dan itu bisa dimonitor. Nah, ini juga yang bisa jadi akan semakin diterapkan di pabrik untuk kedepannya. Jadi kalau Anda jadi bos atau jadi supervisor,
itu Anda nggak perlu datang dan memarahi anak buah atau jadi mandor di situ, ngecek satu-satu. Semuanya bisa dimonitor secara online. Jadi ketika Anda melakukan kunjungan dinas ke kota lain, Anda masih bisa mengakses kondisi dari pabrik dengan menggunakan ya website ya. Seperti itu. Dulu nggak seperti itu, tapi sekarang semua udah terkoneksi. Semua terkoneksi dengan semua, jadi ya itu bisa digunakan untuk melakukan monitoring secara online terkait dengan kondisi pabrik. Dan kita juga tentu saja akan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan proses ya, pemahaman yang lebih baik terkait dengan proses atau better process understanding ya, untuk sistem ini karena segala sesuatu yang tersimpan informasinya akan kita bisa analisis dan tentu itu akan membuat kita lebih mudah memahami bagaimana proses itu terjadi. Lalu ada environmental reporting ya, jadi pemantauan kondisi lingkungan. Karena untuk pabrik yang baik, kita juga harus bisa memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan. Ya, itu bukan berarti dibuang ke sungai atau dibuang kemana, tapi ada pengolahan hasil buangan pabrik sehingga ketika hasil buangannya dibuang itu tidak mencemari lingkungan. Ya, itu juga bisa digunakan untuk apa namanya ya melaporkan kondisi lingkungan sekitar kepada pemerintah. Lalu ada proses production reporting ya, ini untuk melihat laporan bagaimana proses produksi, itu sudah jelas. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk mendapatkan information plan itu dibutuhkan data baik real time, ya real time adalah data pada saat itu maupun historian. Historian itu berarti tren atau data-data di masa lampau. Jadi ketika Anda menggunakan historian, itu adalah bagian atau fitur dari sistem information plan yang sangat penting. Kita bisa melihat bagaimana pencatatan data di masa lalu secara otomatis. Oke, nah kita sekarang lihat. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, information plan itu bisa jadi mengintegrasikan berbagai macam apa namanya berbagai macam software sehingga kita bisa dapatkan data-data untuk diproses. Dan cara mengintegrasikannya biasanya menggunakan OPC atau OPC bahasa Sundanya. Itu singkatan dari OLE atau Object Linking and Embedding for Process Control atau yang bisa juga dikenal dengan Open Process Control, itu adalah standar industri dalam koneksi sistem. Jadi si OPC ini dia akan mendefinisikan setting umum untuk interface yang sama. Jadi biasa data untuk format yang sama, misalkan data dari PLC, MATLAB, juga dari LabVIEW, dari Excel, dan lain-lain. Walaupun sumbernya tadi ya beda-beda kan itu semua. Jadi bisa dari PLC, DCS, Analyzer, atau aplikasi lainnya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, ini kita lihat OPC servernya dia menggabungkan PLC, DCS, database, gauge. Gauge itu adalah sensornya sama RTU atau Remote Terminal Unit. Ya, kalau Anda belajar SCADA kemarin, Anda harusnya masih ingat sama si RTU. Nah, si OPC server itu dia menggabungkan semua data-data, mengkolek semua data-data, dan itu menjadi suatu kumpulan yang menjadi data source dan itu akan dikirimkan ke OPC client atau data consumer ya. Nah, jadi pada OPC client itu kita bisa dapatkan berbagai kebutuhan informasi plan kayak report, trending, alarm, writing, patching maupun data logging. Ini contohnya ya, contoh software yang bisa digunakan. Yang sering digunakan itu contohnya Keep Server ya, itu Kepware. Itu yang kemarin digunakan sama kakak kelas kalian, ya. Kita menggunakan OPC Keep Server. Alasannya adalah karena dia gratis, bisa diinstal walaupun untuk demonya 2 jam, tapi kalau udah demo 2 jam, dia keluar sendiri, kita tinggal masuk lagi. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu sehingga si Keep Server itu memastikan kalau orang yang maunya pakainya gratisan itu ya mahasiswa atau akademisi. Karena kalau yang namanya pabrik itu dia butuh untuk beroperasi 24 jam atau lebih lama dari itu. Sehingga memang
nggak masalah kalau misalkan untuk online-nya dia terbatas 2 jam karena kita pakainya untuk penelitian, riset, atau skripsi. Ada juga Matricon, ya, Matricon OPC, ada OPC Data Hub, ada OPC System.net, si LabVIEW juga ada OPC-nya sendiri, dan lain-lain. Jadi ya, OPC itu nama sistem integrasi. Tapi sistemnya sendiri bisa berasal dari begitu banyak vendor. Kayak PLC itu bisa dari Schneider, bisa dari Omron, bisa dari Yokogawa, bisa dari LG, bisa dari yang lain. Jadi OPC itu software yang diinstal di PC. Jadi biasanya memang dia open source karena memang sifatnya harus bisa menerima data dari banyak tempat. Nah, ini kita lihat ya untuk plan information itu kalau di secara hierarki itu digambarkan seperti ini. Jadi bagian atas itu adalah support strategies for competitive advantage. Lalu ada support business decision making, lalu ada support business process and operation ya. Jadi untuk bagian yang paling bawah itu biasanya dengan proses, dan itu biasanya harus diketahui oleh semua pegawai ya, khususnya yang berhubungan dengan proses, engineering, dan keuangan. Ya. Jadi yang bawah itu ya bisa dibilang bagian bagian yang langsung terhubung dengan pabrik, bagian yang langsung terhubung dengan sensor. Biasanya bukan pemegang keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi biasanya kalau Anda kerja, pertama kali Anda mungkin masuk ke bagian sini ya, bagian yang berhubungan langsung dengan proses, bagian yang berhubungan dengan sensor. Yang nggak masalah, sebagai entry level, Anda bekerja di bagian itu. Nah, lalu kalau Anda udah mulai naik naik jabatannya, itu bisa masuk ke bagian support business decision making, itu yang ada di bagian tengah, yang merupakan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk membuat portofolio perusahaan. Jadi bagian yang tengah itu digunakan untuk membuat portofolio perusahaan, dan itu biasanya udah masuk ke middle management atau manager. Sementara bagian atas yang terkait dengan support strategies for competitive advantage itu adalah merupakan informasi yang diperlukan oleh BOD atau Board of Director untuk mendukung strategi yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Misalkan mereka mau membuka pabrik baru, itu yang memutuskan adalah bagian BOD atau Board of Director. Misalkan mau mengembangkan produknya, misalkan menambah rasa di produknya, itu bisa di BOD-nya. Mau mengubah strategi kerjasama dengan mitra, itu juga bagian di BOD. Jadi memang lebih terkait dengan strategi perusahaan. Jadi kita bisa melihat ya bahwa dari hierarki di atas itu kita bisa tahu bahwa support business process and operation itu akan dijadikan landasan untuk mendukung keberlangsungan atau kejayaan dari perusahaan. Nah, plan information ini paling dekat dengan HMI, Human Machine Interface. Ya, jadi kalau Anda pakai kalau kemarin ya pas kada itu kalian pakai pakai designer ya, CX designer ya. Jadi kan ada CX Programming dan CX designer. CX designer itu adalah HMI atau Human Machine Interface. Ada juga yang namanya Sitex Kada. Ya, jadi tahun kemarin juga yang pakai HMI Sitex Kada itu Mas Iza. Lalu yang pakai Wonderware itu Mas Iqmal, itu sama-sama HMI. Jadi HMI memang ada macam-macam, nggak masalah. Dan itu biasanya menyediakan informasi dari plan. Jadi fungsi HMI ini adalah untuk menjadi interface atau penghubung antara proses dengan manusia. Di HMI ini kita bisa melihat tampilan plan, tampilan pabrik, keadaan pabrik, suhu di komponen, kecepatan aliran di komponen, sistem pengaturan di bagian-bagian transducer tertentu.
sistem looping, dan banyak lagi. Bisa juga digunakan untuk ngatur-ngatur set point ya dari HMI-nya. Bisa juga digunakan untuk melihat tren atau perkembangan sensornya, atau melihat history, bagaimana keadaan pabrik kemarin, bagaimana keadaan pabrik 2 hari yang lalu, bagaimana keadaan pabrik 5 hari yang lalu. Jadi kalau misalkan Anda bekerja di perusahaan yang sudah ada HMI-nya, Anda bisa dipastikan memiliki gaji yang besar, ya relatif besar lah dibandingkan ya segala sesuatunya masih manual. Ya, jadi untuk PLN, untuk sistem telco, untuk perusahaan oil and gas, untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang sudah canggih itu memang ada HMI-nya. Jadi ya kalau Anda jadi control engineer, bekerja di control room, gaji Anda besar. Oke, lalu fungsi HMI, ya, kalau bahasa Inggrisnya HMI atau HMI, itu dia untuk melakukan komunikasi dengan input-output lokal, misalkan dengan PLC, RCU, atau peralatan lain, bisa juga ngasih informasi online untuk operator pakai interface ya, lalu menerjemahkan perintah operator ke mesin, bisa juga untuk proses, untuk engineering-nya atau operation-nya. Jadi itu fungsi HMI. Memang kalau berdasarkan namanya itu memang menggunakan perangkat keras ya. Perangkat keras, walaupun bisa jadi perangkat kerasnya seperti PC atau personal computer. Tapi bisa juga seperti tablet yang terpasang di satu area tertentu dan bentuknya dan bisa dilakukan touchscreen. Tapi ya itu semua tergantung dari pabriknya. Nah untuk HMI sendiri itu bisa berisi gambar proses. Jadi bagaimana kaitan antara proses yang satu dengan proses yang lain itu bisa terlihat di HMI. Makanya ini penting kalau Anda menjadi control engineer, itu bisa jadi Anda disuruh untuk merancang HMI. Bagaimana menggambarkan keterkaitan antara proses yang satu dengan proses yang lain. Dan itu sangat krusial karena segala keputusan atau segala controlling itu tergantung dari bagaimana cara kita menyajikannya. Ya. Bagaimana cara kita menyajikan informasi di HMI. Jadi jangan sampai salah merancang. Ya, lalu proses variable, ya, variable prosesnya tekanan, suhu, flow, ya dan lain-lain tergantung pabriknya. Biasanya yang paling kompleks itu flow. Flow meter adalah jenis sensor yang paling banyak jenisnya. Karena ada begitu banyak jenis aliran yang bisa dikontrol. Jadi kalau misalkan Anda melihat kalau sensor suhu, tipikal atau macamnya memang banyak tetapi tidak sebanyak flow meter. Kalau nanti Anda belajar instrumentasi and control proses, Anda akan melihat begitu banyak variasi flow meter yang digunakan. Ada Coriolis flow meter, ada magnetic flow meter, lalu ada ya macam-macam lah. Cara kita mendapatkan besaran flow-nya aja beda-beda. Karena bisa jadi untuk satu jenis aliran itu beda cara mengukurnya ketika kita menggunakan jenis aliran yang lain. Alirannya bisa satu fasa, dua fasa, tiga fasa. Ya fasa itu kan bentuk zat alirnya. Bisa berbentuk gas, bisa berbentuk cair, bisa berbentuk padat, bisa juga integrasi dari ketiganya atau keduanya. Oke, jadi itu proses variable, lalu ada status peralatan, ya bagaimana peralatannya masih bagus atau enggak, ya kalau misalkan Anda kemarin PKL, bisa jadi masih jadul ngecek status peralatannya. Ya, jika perusahaan yang udah bagus saja, cek peralatannya masih jadul. Misalkan datang ke plannya, lalu cek dilihat masih lengkap atau enggak alatnya, udah berkarat atau enggak, ya itu cara jadul untuk ngecek status peralatan.
Jadi, kalau Anda bekerja di perusahaan yang status peralatannya sudah di-otomatic seperti ini, sekali lagi itu berarti perusahaan bagus. Lalu ada alarm, itu saya rasa udah jelas ya, alarm itu terkait dengan bagaimana sistem memberitahu manusia bahwa telah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada plan dan itu membutuhkan intervensi. Misalkan suhu di atas sekian, itu nggak boleh karena akan membahayakan peralatan. Biasanya alarm bunyi dan operator akan mematikan, atau biasanya juga alarmnya bunyi dan sistem akan shutdown sendiri. Ya, jadi bisa shutdown sendiri atau dimatikan oleh operator. Itu tergantung dari konfigurasi yang digunakan. Ya, bisa mati sendiri atau pakai operator. Karena zaman sekarang susah. Susahnya adalah kalau semuanya serba automated, itu nantinya akan menghilangkan lapangan kerja. Ya. Jadi dulu saya pernah diceritakan kalau pabrik-pabrik di Jepang bisa jadi operatornya dikit sekali, karena semuanya serba automated. Udah gitu mereka nggak demo minta naik gaji ya si robot-robotnya, sistem otomasinya. Jadi ya udah pabriknya itu kan dia pengen dapetin profit. Dia males juga di demo naik gaji tiap saat terus dan juga mungkin performansinya nggak bagus kalau mengandalkan manusia saja. Jadi ya semua dibikin otomatis, lalu alarm yang aktif, lalu bisa shutdown sendiri sistemnya. Ya semuanya serba automated. Operator di situ untuk ngecek apakah semuanya masih berjalan baik atau enggak. Oke, itu alarm. Lalu ada juga loop control. Ya, loop control itu jadi kita tahu bahwa yang namanya controlling sekarang itu pasti looping, pasti ada feedback-nya, pasti kita membandingkan set point dengan apa yang kita ukur, yaitu loop control. Jadi untuk sistem HMI ini, kita biasanya menggunakan loop control untuk membandingkan output dengan apa yang kita inginkan. Lalu ada trending. Trending itu mencatat bagaimana kinerja dari plan dari waktu ke waktu. Misalkan bagaimana suhunya tren saat ini dibandingkan suhu 1 jam lalu, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, bagaimana flow-nya dan lain-lain. Karena walaupun alarmnya nggak bunyi, tapi kita juga pengen tahu kecenderungan dari suhunya. Apakah dari ke hari ke hari dia prosesnya itu semakin tidak stabil atau stabil dan lain-lain ya. Kita lihat dari tren. Karena ketika alarm nggak bunyi, belum tentu sistemnya masih menuju hal yang baik. Bisa jadi cenderung menuju ke chaos. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh perancangan sistem informasi plan. Misalnya kita mau membuat sistem informasi plan terdiri dari PLC LSLC 500. Jadi kita bisa ganti juga jenisnya dengan menggunakan controller lokal. Lalu cap servernya sebagai OPC dan wonderware-nya sebagai HMI. Nah, ini contoh. Jadi nanti Anda juga bisa bikin skripsi seperti ini. PLC-nya pakai PLC yang ada di kampus, ya misalkan pakai Sommachine atau pakai Schneider ya. Sommachine itu software-nya, Schneider itu produknya. Hardware-nya namanya TM221. Jadi ini proses, artinya apa yang akan kita inputkan ke PLC tadi? Apakah sensor suhu, sensor tekanan, sensor flow, sensor level, sensor lain-lain. Lalu di sini akan dibuat ya program ladder-nya untuk menghubungkan atau untuk memproses antara input dan output. Nah, lalu di situ nanti akan juga terhubung ke OPC cap server. Ya. Jadi dari PLC itu dia akan terhubung dengan PC menggunakan kabel komunikasi. Bisa menggunakan kabel komunikasi RS232, RS485, bisa juga menggunakan kabel Ethernet ya. Dan biasanya kita bisa milih tipe komunikasi yang diinginkan
untuk menghubungkan antara PLC dengan CAP servernya. Nah, jadi nanti di menu CAP server kita bisa pilih jenis komunikasi yang kita inginkan. Ya, ingat bahwa CAP server itu hanya salah satu jenis OPC. CAP server hanya salah satu jenis OPC. Anda bisa juga pakai OPC jenis yang lain. Ya, OPC jenis yang lain. Lalu nanti kita akan bisa hubungkan dalam kasus ini si CAP servernya dengan HMI Wonderware InTouch. Jadi di Wonderware InTouch itu ada window maker, ada window viewer, ada Active Factory, ada trend history Excel workbook. Ya, ini bisa jadi bahan skripsi juga ya. Mau menghubungkan ke Wonderware itu juga sudah dilakukan sama kakak kelas kalian ya. Jadi ya memang banyak ya bisa dilakukan untuk skripsi menggunakan Wonderware. Dan Wonderware adalah jenis HMI yang paling sering digunakan di dunia industri. Ya kalau misalkan sekarang HP yang paling sering dipakai adalah Apple, misalkan, ya kalau Wonderware ya bisa dibilang Apple-nya HMI. Nah, jadi kita bisa lihat ya dari gambar ini kita bisa peroleh koneksi data dari PLC. Ini dalam contoh ini adalah SLC 500 ke HMI Wonderware yang dihubungkan lagi dengan software komunikasi OPC server yang jenisnya adalah Capware. Ya, saya pengen tahu apakah di sini ada Capware nggak ya? Saya kayaknya udah hapus. Kayaknya saya udah hapus ya punya saya. Oke, sudah saya hapus ya Cap servernya. Tapi sebenarnya di lab ada. Ya, jadi Anda bisa coba sendiri. Siapa tahu Anda skripsinya butuh OPC. Nah, di dalam Capware itu terdapat OPC Quick Client yang berfungsi untuk menguji koneksi OPC server. Ya, dan untuk Wonderware-nya itu ada dua aplikasi yang digunakan, yaitu Software Application Manager yang menggunakan InTouch dan Software Develop Program HMI atau HMI yang menggunakan Window Maker. Dan itu untuk running program itu menggunakan Window Viewer. Ya, untuk history itu kita bisa pakai software data acquisition Wonderware Active Factory. Lalu untuk software trending itu Trend. Untuk database adalah SMC Orchestra System Management Console dan untuk database adalah SQL Server 2005. Jadi ini kita bisa lihat ya di dalam OPC ini gambarnya kayak gini untuk Cap Server. Jadi dia bentuknya biasa. Ya. Ya, saya kayaknya memang udah hapus ya Cap servernya. Nah, ini adalah bentuk softwarenya. Jadi seperti saya bilang, OPC itu bentuknya software. OPC itu bentuknya software. Jadi kalau gratisan itu masih demo 2 jam. Tapi bukan berarti kita harus install lagi atau apa, enggak. Kita tinggal disconnect terus connect lagi ya, untuk mengaktifkan OPC 2 jam berikutnya. Nah, ini adalah Cap servernya seperti ini. Belum kelihatan, jadi Anda bisa lihat di sini ya, kebaca nggak ya? Jadi klik Add Channel. Jadi kalau misalnya di sini Add Channel itu kita bisa nambahin perangkat yang mau kita tambahkan. Misalkan di sini channel 1, klik Add Device. Nah, ini Add Device itu artinya kita mengkonekkan jenis PLC yang mau kita integrasikan. Nah, ini kebetulan dia pakainya Allen Bradley, jadi nanti dia milihnya Allen Bradley AB1. Tapi kalau misalkan Anda pakai Schneider atau pakai jenis PLC lain, itu tinggal cari pilihan menunya untuk PLC jenis yang lain tadi. Karena apa? Karena sudah begitu banyak menu yang tersedia, jadi kita nggak usah bikin codingnya atau
ketik nama PLC-nya, kita tinggal milih dari pilihan menu yang ada. Jadi memang CAP servernya sudah melist jenis-jenis hardware atau tipe-tipe hardware yang bisa mereka integrasikan. Dan untuk PLC to machine itu juga sudah ada, biasanya Modbus TCP/IP namanya. Ya, jadi dia komunikasinya dengan Modbus TCP/IP. Lalu ya ini kalau pakai Allen Bradley, ini kita tentukan slotnya. Ya, kalau pakai Allen Bradley. Jadi kalau kita pakai PLC ya kita tinggal PLC Schneider ya kita tinggal konfigurasi, kasih IP address-nya dan lain-lain. Nah ini kalau misalkan sudah dikonfigurasi jenis PLC-nya, namanya akan muncul di sini. Ini SLC 500 adalah jenis PLC Allen Bradley-nya. Kalau so mesin, ya kita nanti tuliskan di situ ada Schneider. Jadi tampilannya akan seperti ini di OPC. Lalu kita buat tag-nya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tag di sini? Tag di sini adalah alamat yang digunakan pada PLC. Alamat yang digunakan pada PLC. Kenapa? Karena bisa jadi alamatnya ada banyak dan kita perlu melakukan pemetaan. Dan tentu saja untuk jenis-jenis alamatnya itu tergantung dari jenis PLC yang kita gunakan. Ya, misalnya di sini kita lihat ada berapa I/O di situ, ada 7 atau 8 ya. Ini contohnya di sini outputnya fan 1, fan 2, fan 3, tombol start stop, lalu ada timer I/O dan float-nya. Jadi pastikan bahwa semua I/O itu dibuat di sini. Jangan sampai ada yang kelewatan, karena kalau ada yang kelewatan nanti tidak bisa kita cari datanya atau kita gunakan datanya. Nah ini untuk nambah I/O, lalu ini tag propertinya, data tipenya, kalau misalkan dia logikanya 1-0 atau nyala mati, kita pakai boolean. Lalu address-nya ditulis berdasarkan format yang diharuskan. Ya, lalu namanya sebenarnya sesuai dengan peruntukannya. Dan deskripsinya terserah mau diisi mau enggak, tapi siapa tahu yang mau pakai bukan Anda, ya Anda tinggal tuliskan keterangannya. Itu adalah identifikasi alarm OP03, alarm temperatur high, data type, client access, itu bisa membaca dan menulis, read and write. Scan rate-nya adalah 100 milisecond, artinya dia akan baca setiap 0,1 detik sekali. Ya, setiap 0,1 detik sekali, itu dibaca datanya. Tapi ya memang scan rate itu tergantung juga dari scan rate PLC. Nggak bisa melebihi scan rate PLC-nya. Misalkan scan rate PLC-nya 10 milisecond, ya Anda nggak akan bisa dapetin data lebih bagus dari 10 milisecond. Karena si PLC ngirim datanya cuma setiap 10 milisecond, nggak mungkin si OPC dapat datanya lebih cepat dari itu. Minimal sama. Oke, lalu ya tambahin aja alamat I/O-nya, lalu ketik IPC client, jadi akan muncul gambar seperti ini. Ya ini adalah IPC quick client-nya, itu nanti dia akan menampilkan value dan data type-nya. Jadi kalau value-nya 1 berarti logikanya logika 1 berarti lagi nyala. Kalau value-nya 0 berarti untuk boolean logika 0 berarti lagi mati. Kalau word itu berarti datanya berisi nilai seperti itu, contohnya adalah 7516. Lalu untuk float itu 30,6706, itu berarti nilainya adalah 30, ya lalu dia akan muncul gambar seperti ini. Ini bisa dibuat juga. Ya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita untuk melakukan konfigurasi pada OPC. Ya. Sebenarnya kalau misalkan Anda di kampus, Anda juga nanti bisa coba
bagaimana memasukkan data dari PLC ke OPC dulu. Ya, apakah nanti di OPC-nya mau terhubung dengan MATLAB atau HMI atau Excel, itu terserah. Tapi paling tidak, setiap data yang berubah di PLC itu bisa terkoneksi dengan OPC. Bisa terkoneksi dengan OPC, artinya Anda bisa gunakan datanya untuk hal-hal yang Anda rasa butuhkan. Misalkan mau digunakan untuk mengontrol atau mau diinterfacekan dengan MATLAB agar kita bikin program pengontrolnya di MATLAB saja. Lalu itu adalah pembuatan OPC. Sekarang kita lihat untuk pembuatan HMI atau HMI. Jadi untuk pembuatan HMI itu pertama-tama buka InTouch-nya, buat nama aplikasinya. Lalu di sini dia akan tentukan directory untuk aplikasi, klik next, 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 biasa sih. Lalu open software window maker, window ya, bukan yang lainnya, window maker buat aplikasinya. Ini tampilannya seperti ini ya. Tampilannya ini mirip, ya maksudnya setipe dengan tampilan pada CX Developer, CX Designer. Ya, pada CX Designer. Jadi nanti akan ada pilihan banyak terkait dari perangkat atau barang yang mau kita gunakan atau simulasikan. Ya, mirip dengan CX Designer. Lalu ini kita konfigurasi, tulis nama sesuai dengan nama untuk window, klik OK biasa. Ini tampilannya. Jadi di sini ada General Toolbar. Ya, ini kayak Word biasa, lalu Drawing Toolbar, cara kita gambar-gambarnya di sini. Lalu di sini adalah Application Explorer Panel, jadi kayak semacam window Explorer-nya untuk HMI. Lalu bisa untuk bikin gambar, kita klik wizard itu ya gambar topi sihir. Jadi kita akan bisa memilih begitu banyak gambar yang mau kita simulasikan. Di sini ada button, clock, frame, lights, matters, panel, runtime tools, slider, smart symbol, SPC chart, pokoknya banyak jenis gambar. Yang paling sering dipakai adalah symbol factory, ya, banyak sekali aplikasinya. Ya, lalu nah ini kita akan lihat gambar industri, klik symbol factory, lalu pilih gambar yang diinginkan, dan drag and drop pada window yang udah dibuat ya. Drag and drop pada window yang udah dibuat untuk seperti ini. Lalu ya kita tinggal nyari lalu ngedrop ya. Jadi pilihan gambarnya ada banyak ya. Contohnya untuk komputer hardware itu banyak sekali pilihannya walaupun kesannya jadul semua. Lalu untuk buat teks, klik teks pada drawing toolbar. Lalu untuk bikin variabel, klik teks pada drawing toolbar, ketik tanda pagar, itu sesuai dengan desimal yang diinginkan. Jadi ini kalau kita mau buat variabel pagar titik pagar-pagar ya. Jadi untuk nilai desimal dan nilai koma. Jadi untuk drawing toolbar-nya itu kita tinggal double klik pada teks yang sudah dibuat, lalu pilih value display-nya. Dan ini memang penting ya, karena yang namanya HMI itu biasanya kita menampilkan nilai dari suatu proses atau suatu besaran atau suatu pengontrol atau suatu sensor. Nilainya ya angka, makanya ya mau kita tampilkan apa adanya, kita pakai numeric display. Nah, contoh di sini adalah TC01 temperatur, ya kita tinggal pilih nama tag pada expression-nya sesuai dengan nama yang ada pada cap server. Makanya penamaan pada cap server penting karena itu akan langsung terhubung dengan HMI-nya atau wonderware-nya dalam kasus ini. Nah, misalkan di sini adalah TC01, ya tadi kita lihat di sini nih adalah TC01 karena apa? Karena nama di cap servernya itu juga adalah TC01 di sini ya. TC01 bentuknya float ya. Bentuknya float. Jadi 30 koma itu bentuknya float. Jadi harus sama namanya. Jangan sampai beda. Lalu untuk membuat buttonnya, klik button, lalu buat action double klik button dan lain-lain. Jadi di sini nanti adalah
User inputnya mau discrete, analog atau string, lalu slidersnya mau vertical atau horizontal, dan lain-lain. Konfigurasinya ini ada di sini semua. Konfigurasinya ada di sini semua. Lalu, jadi setelah membuat manual, button juga dapat dibuat dengan menggunakan wizard. Lalu klik button, lalu pada wizard, pilih button yang diinginkan, lalu drag drop pada window. Terus lakukan double klik untuk menentukan tag yang akan bekerja. Jadi tinggal tulis tag name-nya itu sesuai dengan tag pada cap servernya. Sesuai pada tag cap servernya. Sama kayak tadi ya, jadi tag-nya harus sama. Lalu kalau membuat grafik, itu tinggal klik real time trend drawing toolbar, lalu buat grafik, ya. Dan menentukan variabel itu tinggal klik double klik pada trend yang udah dibuat. Ini warnanya juga macam-macam. Dan masukkan tag yang ditampilkan sesuai dengan nama tag pada cap server, dan maksimal minimalnya pada maksimal EU dan minimal EU. Itu lalu kita centang real time-nya agar bisa memonitor secara real time, lalu pilih done. Nah, ini cara lainnya ya. Nah, ini klik new time, masukkan tag name, pilih OK, lalu pilih nilai minimum dan maksimum pada minimal EU dan maksimal EU, lalu klik access name, pilih cap server X. Jadi kalau mau nambahin akses, ketik X, maksudnya ini. Nah, terus untuk membuat alarm, klik wizard, alarm display, lalu tampilkan. Ya. Jadi semuanya prinsipnya sama sih. Tinggal pilih menunya, masukin nama tag-nya sesuai nama tag di cap server, lalu klik OK, klik konfigurasinya. Intinya kuncinya pilih tag name yang sesuai dengan nama cap server. Nah, ini tampilan untuk 3 fan-nya. Jadi tampilannya ada 3 buah fan, 1 buah gambar kabinet, indikasi temperatur, gambar grafik real time, tampilan event dan alarm, tombol start stop, dan tombol start stop manual. Itu gambarnya akan seperti ini. Jadi ini adalah historiannya, lalu ini adalah trendnya, gambar fan-nya, box-nya, start, dan start stop manual. Yaitu adalah contoh gambar tampilan HMI yang terkonfigurasi dan terhubung dengan PLC. Ini bisa buat skripsi juga sih, macam-macam jadinya. Nah, ini lagi prosesnya, ini mungkin nggak usah, ya. Prinsipnya sama. Lalu ada juga historian. Historian itu adalah salah satunya pakai Excel. Jadi yang harus disiapkan adalah Wonderware Active Factory. Kenapa pakai Excel? Karena bisa jadi kita mau menyimpan semua datanya di Excel secara otomatis. Ya, jadi kita tinggal install Wonderware Active Factory di sini, license dan lain-lain. Tinggal next aja. Lalu kalau pop up itu tinggal next OK aja. Install. Nah, nanti open Orchestra Management Console. Lalu pilih new I/O server type sesuai hierarki. Masukkan seperti ini. Lalu finish. Ini koneksi dengan opsi new server. Masukkan topik name-nya. Ini topik name-nya sesuai dengan nama PLC tadi, tapi sebenarnya bebas sih. Nah, variabel yang mau disimpan di database, pilih analog. Tinggal klik analog, masukin datanya. Ini suhu yang kita mau masukin, minimal 0, maksimal 100. Lalu storage-nya itu delta. Lalu klik commit pending change. Dan klik OK. Nah, ini akan gambarnya hijau semua. Ini history pada Excel, klik Excel-nya, klik add in, tentukan data yang ditampilkan. Nah, ini gambarnya akan seperti ini. Ya. Dan kalau historianya adalah seperti ini. Jadi dia bisa lihat kualitas, quantity detailnya ini ada good semua. Lalu value-nya ini adalah value suhunya tadi. Ya, kita bisa lihat dia masukin data setiap 3 detik sekali. Ya, jadi kita bisa lihat sejarahnya tiap detik sekali. Nah, ini sebulannya. Ya, seperti itu ya.
Jadi itu adalah contoh aplikasi sistem informasi plan di mana kita gunakan OPC, PLC, dan juga Wonderware serta Excel untuk mengintegrasikan sistem. Ya, dalam kasus ini kita mau mencoba simulasi sistem fan atau kipas 3 sekaligus yang terhubung dengan push button secara manual dan otomatis. Ini juga bisa jadi akan diterapkan di plant atau di pabrik-pabrik umum, di mana ya kita mau mengintegrasikan sistem yang bisa jadi konfigurasi awalnya beda-beda, tapi kita mau mendapatkan informasi terkait plan tadi, jadi nggak harus catat secara manual. Ini bisa buat topik skripsi juga untuk sistem lain yang mau dikonfigurasikan. Nah, intinya kita bisa konfigurasi. Di sini belum masukin setting ke MATLAB ya, karena kebetulan mungkin kendalinya masih simple banget, nyalain sama matiin fan, jadi belum butuh MATLAB. Tapi biasanya untuk sistem yang pengontrolnya canggih dan kita males menggunakan program PLC, karena kalau pakai program PLC caranya panjang sekali dan lama, nah kita pakai MATLAB. Dan kita bisa melakukan konfigurasi atas itu semua dengan menggunakan OPC. Dan ini bisa juga dicoba nanti di lab, kalau misalkan Anda punya waktu untuk ke lab, Anda bisa coba bagaimana sih mengaplikasikan dan mengintegrasikan PLC, OPC, MATLAB, dan sensor menggunakan sensor yang ada di lab. Karena kan apa ya, seperti saya bilang, pakai Simulink itu gampang. Pakai Simulink itu gampang, jadi Anda bisa gunakan Simulink untuk mengaktifkan atau memanfaatkan pengontrol yang udah ada di sana tanpa perlu mengkonfigurasi atau membuat codingannya. Karena kan pengontrol itu pada prinsipnya ngoding, bikin kode. Kalau Anda males bikin kodenya, ya Anda tinggal bikin saja di Simulink atau di MATLAB. Kayak Fuzzy, Anda nggak butuh bikin kodenya untuk mengaplikasikan Fuzzy di Simulink. PID juga nggak butuh kodenya, Anda tinggal pakai blok PID-nya saja di Simulink. Nanti juga pengontrol yang lain sama. Caranya, ya kita tinggal pilih jenis pengontrolnya di MATLAB. Tapi kuncinya adalah ya kita harus bisa memastikan si MATLAB tadi itu terkoneksi dengan perangkat PLC atau mikro atau yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, mungkin untuk kedepannya terkait dengan skripsi, kalau bisa kita adakan pertemuan rutin tiap minggu untuk untuk membahas dan mencatat progres. Jadi biar nanti di sekitar akhir semester semuanya udah semprot. Kira-kira bisa hari apa? Ada masukan? Halo? Mungkin hari Jumat, Pak. Jumat pagi. Kalau sore saya nggak bisa soalnya. Kalau pagi sih kosong, Pak, nggak ada kelas. Tapi nggak tahu yang lain ada yang ngulang atau tidak, Pak. Oke, Jumat jam 9 gimana? Kalau misalkan kita agendakan tiap minggu untuk nanya progres, jadi nanti ya paling tidak Januari udah bisa semprot, karena kan kemarin mungkin masih sibuk ngurusin PKL, sekarang kita bisa fokus ke semprotnya. Ya, ini baru semprot ya, maksudnya uh, nggak usah takut harus gimana-gimana, ya kita tinggal memberitahu rencana kita apa saja. Yang lain gimana? Jumat pagi jam 9. Bisa Pak, aman Pak. Bisa Pak. Oke, jadi tiap Boleh, Pak, boleh. Jadi kita bagi yang skripsi sama saya mungkin bisa ngobrol via Gmeet ya. Tiap Jumat jam sekitar jam 10 atau jam 9, jam 10 lah. Jam 10 mungkin atau sebelum Jumatan pokoknya. Karena siangnya saya ada ngajar. Atau ada hari lain yang kira-kira semua bisa. Paling cuma Jumat sih, Pak. Jumat ya. Ya, Jumat sekitar jam 10 deh. Ya.
Oke, ya mungkin kita ketemu bisa berbicara terkait skripsi biar nanti